Swastiastu. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Komang Putri Raju, nomor absen 26. Perkenalkan, nama saya Kadehla Nasar Dewi, nomor absen 16. Baik, jadi dalam rangka memenuhi tugas mata pelajaran Agama Hindu kelas 11A, di sini dalam materi Darsana, kami dari kelompok 3 mendapat bagian Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana. Melalui Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana, kita dapat mendekatkan diri kepada Ida Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa melalui sarana upakara. Baik, di sini kami memilih dua sarana upacara, yaitu Banten Pejati dan Banten Sode. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai makna-makna yang terkandung dalam Banten Pejati dan Banten Sode, serta makna-makna dari bahan-bahan pembuatan Banten Pejati dan Banten Sode. Oke, untuk selanjutnya mari kita simak mengenai tujuan mempelajari Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana yang akan dijelaskan oleh Tommy dan Melanie. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Putu Melani, nomor absen 34, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mandi Tommy Kusuma, absen 30. Nah, jadi kita di sini akan menjelaskan mengenai tujuan mempelajari Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana Melalui pembuatan Banten Sode dan Pejati. Nah, jadi tujuan kita mempelajari Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana dalam pembuatan Sode dan Pejati adalah untuk memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip spiritual yang terkandung dalam ajaran agama Hindu. Mimamsa Darsana berfokus pada pelaksanaan ritual yang sesuai dengan Weda, dengan menekankan pentingnya upacara dan dharma sebagai sarana untuk mencapai moksa bagi umat beragama Hindu. Yang selanjutnya ada Vedanta Darsana yang akan dijelaskan oleh rekan saya Tommy. Nah, berbeda dengan Mimamsa Darsana, Vedanta Darsana mengajarkan tentang hubungan antara Atman dan Brahman dengan tujuan akhir mencapai moksa melalui pengetahuan dan pengalaman spiritual. Namun, walau Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana memiliki fokus dan tujuan yang berbeda, keduanya memiliki konteks dalam ajaran agama Hindu untuk praktik keagamaan. Sekian, terima kasih. Nah, sekian materi dari kami. Yang selanjutnya adalah penyampaian materi lebih rinci tentang Mimamsa Darsana dan Vedanta Darsana yang akan disampaikan oleh Bunga dan Arfira. Sekian dari kami, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Igu Sigek Bunga Juliantari, nomor absen 7 dari kelas 11-2. Saya di sini bersama rekan saya. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Ardila Putri, absen 23 dari kelas 11-2. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai Mimamsa Darsana dan juga Vedanta Darsana. Nah, kedua materi ini kami dapat dari bagian dari Sak Darsana. Nah, Sak Darsana itu adalah 6 aliran filsafat dalam agama Hindu. Jadi kami mendapat bagian Vedanta Darsana juga Mimamsa Darsana. Nah, jika kita membaca di internet atau di buku-buku, Mimamsa Darsana juga Vedanta Darsana memiliki sedikit persamaan, namun jika kita ingin ketahui lebih jelas, maksud saya itu akan sedikit berbeda. Nah, ini saya akan menjelaskan pengertian mengenai Mimamsa Darsana dan teman saya akan menjelaskan mengenai Vedanta Darsana. Dimulai dari Mimamsa Darsana. Nah, jika kita cari di internet itu seperti yang sudah saya katakan, Mimamsa dan juga Vedanta Darsana itu memiliki sedikit kemiripan, namun jika kita menggali lebih jauh lagi mengenai perbedaan kedua dari Mimamsa dan juga Vedanta Darsana, keduanya memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, Mimamsa Darsana itu adalah filsafat agama Hindu yang berfokus pada ritual dan juga pengkajian untuk menggali atau mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi untuk mendapatkan ilmu pengetahuan kita harus menggali lebih dalam sebuah materi dengan secara tulus dan juga ikhlas supaya pengetahuan itu dapat diresap oleh diri kita sendiri. Nah, Mimamsa Darsana ini didirikan oleh Maharshi Jaimini dan juga Mimamsa Darsana ini memiliki nama lain yaitu Purwa Darsana. Mimamsa Darsana ini juga menekankan bahwa karma pahala itu selalu ada dalam kehidupan kita sendiri, dalam kehidupan kita masing-masing, maksud saya. Nah, jika kita ingin mendapatkan karma yang baik, maka kita harus melakukan dharma atau ajaran-ajaran yang sesuai dengan ritual-ritual dalam agama Hindu. Maka dapat disebut juga bahwa Mimamsa Darsana ini menekankan kepada ritual-ritual yang perlu dilakukan dalam kehidupan beragama Hindu. Nah, Mimamsa Darsana juga Vedanta ini memiliki sedikit perbedaan, namun ada sedikit persamaan. Bisa dibilang bahwa mereka itu sama, namun sedikit berbeda. Nah,
itu adalah penjelasan singkat atau sederhana mengenai Mimamsa Darsana. Nah, akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai Vedanta Darsana. Untuk itu saya kembalikan kepada rekan saya. Nah, jadi Vedanta Darsana itu adalah salah satu 6 aliran utama atau filsafat Hindu yang pemahamannya berfokus pada kehidupan realita, yaitu Atman dan Brahman. Pendiri dari Vedanta Darsana ini adalah Maharshi Vyasa. Nah, Darsana itu memiliki banyak pengetahuan. Namun untuk mencari suatu pengetahuan atau mencari filsafat dalam agama Hindu, kita harus mempelajari secara tulus dan ikhlas mengenai suatu pengetahuan. Nah, kita juga mendapatkan materi atau mendapatkan tugas untuk membuat Banten. Nah, Banten yang kami buat itu adalah Banten Pejati juga Banten Sode yang akan dijelaskan oleh teman kami setelah ini. Halo teman-teman semua. Nah, kembali lagi di sini kami akan membahas tentang mengenai makna Banten Pejati dan Banten Sode. Oke, tetapi sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Anggi Unita, nomor absen 4 dari kelas 11-2. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Komang Risma Octaviani, saya absen 27 dan saya dari kelas 11-2. Oke, terima kasih Risma atas perkenalannya. Nah, jadi di sini saya yang akan mengawali tentang membahas makna dari Banten Pejati itu sendiri. Nah, jadi Banten Pejati itu adalah sebuah Banten yang dilaksanakan atau ditradisikan oleh umat Hindu Bali dan juga sebagai seserahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Nah, juga Banten Pejati itu memiliki arti ya, yang dimana mengawali dengan kata pa dan juga jati, yang dimana jati itu sendiri adalah sungguh-sungguh, benar-benar, dan sesungguhnya. Nah, jadi dari arti tersebut kita bisa mengartikan bahwa kita harus saat menyerahkan atau aturan kita kepada ide Sang Hyang Widiwasa, kita harus melakukannya dengan bersungguh-sungguh dan tulus ikhlas. Nah, lalu Banten Pejati itu sendiri juga saat kita mengaturkan kepada ide Sang Hyang Widiwasa, di situ juga kita akan meminta kepada ide Sang Hyang Widiwasa itu sendiri tentang kebahagiaan, kesetiaan, dan juga lain-lain sebagainya. Dan mungkin kerahayuan dan kerahajengan ya, mungkin kalau di bahasa Bali seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Banten Pejati itu sendiri dan akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Risma. Terima kasih, Enggi. Baik semuanya, di sini saya akan menjelaskan makna dari Banten Sode. Nah, seperti yang kita tahu, umat Hindu sedharma di Bali akan melaksanakan atau melakukan persembahan Banten Sode yang dimana dilakukan pada hari-hari tertentu seperti Galungan dan Kuningan. Nah, sebenarnya apa sih itu makna dari Banten Sode? Nah, makna dari Banten Sode itu sendiri adalah pemujaan, pemuliaan, penghormatan terhadap ide Sang Hyang Widiwasa, dan juga penghormatan atau sujud bakti terhadap leluhur yang telah mendahului kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Anggi. Oke, terima kasih Risma atas penjelasannya. Nah, jadi itu dia kita membahas kali ini tentang makna dari Banten Pejati dan Banten Sode. Oke, jadi mohon maaf kami apabila ada kesalahan yang kami buat dalam perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja ya. Dan juga kami juga sangat memberikan asumsi kepada kalian semua bahwa misalnya kalau ada materi yang kurang bisa tolong dikritik atau dikasih saran yang lebih baik lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih semuanya. Saya, Muhammad dari bawah, nomor absen 22, akan menjelaskan tentang ajaran Mimamsa dan Vedanta yang relevan di era modern. Mimamsa menekankan tentang pentingnya etika dan tanggung jawab sosial, serta mengajarkan tindakan benar yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan Vedanta mendorong pencarian warna hidup dan pemahaman diri, serta menawarkan nilai-nilai seperti kasih sayang dan kedamaian batin yang dapat membantu menghadapi tekanan hidup. Kedua ajaran ini memberikan pedoman tentang moralitas dan introspeksi diri yang dapat meningkatkan kualitas diri di zaman sekarang. Dalam Banten Pejati terdapat yang namanya Daksina. Daksina adalah banten yang umum dalam upacara Hindu di Bali. Simbol
simbol dari Hyang Guru, Hyang Tunggal, dan Hyang Wisnu. Menurut lontar Yatnya Prakerti, Daksina merupakan tempat persemayaman ide Sang Hyang Widiwasa yang disebut juga Yatnya Padmi. Adapun unsur-unsur dalam Daksina, yang pertama yaitu Srambang atau lambang bumi. Yang kedua yaitu tapak dara, merupakan simbol keseimbangan. Yang ketiga yaitu kelapa, melambangkan matahari. Yang keempat, Pangu, melambangkan kekuatan Siwa Baruna. Yang kelima yaitu Tingkih, Tingkih melambangkan kekuatan Sang Hyang Trenggana. Yang keenam yaitu Telur, Telur melambangkan bulan. Yang ketujuh yaitu Gegantusan, Gegantusan melambangkan Sadrasa atau kekuatan Dewa Indra. Yang kedelapan yaitu Benang Tebus Putih melambangkan langit. Yang kesembilan yaitu Pepeselan, Pepeselan melambangkan 5 dewa. Yang kesepuluh yaitu Canang Genten atau Canang Sari yang melambangkan kesejahteraan atau 5 penjuru mata angin. Dan yang terakhir yaitu Mismul yang melambangkan keabadian. Banten kedua yang terdapat dalam Pejati yaitu Sodan. Sodan ini menggunakan alas berupa ceper atau taledan. Di atas alas tersebut berisi 2 buah penak yang merupakan lambang dari danau dan lautan atau Pursa dan Pradana. Terdapat pula rerasmen yang alasnya dapat memakai ceper kecil. Kemudian terdapat rake-rake. Lalu di atasnya diletakkan sampean plaus yang berbentuk segitiga yang dilengkapi dengan porosan, bunga, kembang rampe, dan miik-miikan. Sodan ini merupakan fungsi sebagai bentuk suguhan kehadapan ide Sang Hyang Widiwasa. Banten ketiga yang terdapat dalam Banten Pejati yaitu Tipat Kelanan. Tipat Kelanan adalah ketupat nasi yang berjumlah 6 buah yang diikat-ikat dua dengan menggunakan alas berupa tamas. Tipat Kelanan ini merupakan simbol pembersihan dan penyucian terhadap satripu. Banten keempat yang terdapat dalam Banten Pejati yaitu Banten Peras. Secara umum, Banten Peras berfungsi sebagai mengesahkan sesuatu karena kata peras berarti sah atau resmi. Kata peras juga diidentikan dengan kata preside yang berarti berhasil. Dalam lontar Yatnya Prakerti, peras merupakan lambang dari Sang Hyang Triguna Sakti. Demikian juga halnya dalam penyelenggaraan Pemerlina Banten. Disebutkan peras sebagai pemulihan hati, artinya kembali ke hati. Banten yang kelima yaitu Banten Canang Ajangan adalah Banten yang digunakan dalam perayaan Hari Raya Kuningan. Canang Ajangan Kuningan memiliki sedikit perbedaan dengan Canang Ajangan Galungan. Canang merupakan persembahan kecil umat Hindu seperti Canang Sari yang diberikan kepada para dewa sebagai bentuk rasa syukur atas keseimbangan dan kedamaian di dunia. Banten Pejati atau Banten Peras Daksina memiliki makna sebagai sarana untuk menyatakan kesungguhan hati dalam melaksanakan upacara dan memohon dipersaksikan. Banten ini merupakan banten pokok yang sering digunakan dalam pancayatnya oleh umat Hindu di Bali. Daun sebagai alas pada Banten Pejati memiliki makna keharmonisan dengan alam dan rasa syukur kepada Ibu Pertiwi. Pisang melambangkan ketekunan, keberanian, dan kesederhanaan dalam menjalani kehidupan. Buah memiliki makna kesuburan, kelimpahan, dan kesejahteraan. Kehadirannya adalah ungkapan syukur atas anugerah hasil bumi. Telur melambangkan awal mula kehidupan dan kesucian.
Tumpeng Sode memiliki bentuk yang tidak lancip, melambangkan keseimbangan dan kerendahan hati. Jajan tradisional Bali memiliki makna kemakmuran dan rasa manis dalam kehidupan. Canang Sari adalah persembahan kecil yang memiliki makna rasa syukur, penghormatan, dan doa kepada ide Sang Yang Widi Wasa. Sampian adalah anyaman dari janur yang memperindah persembahan, melambangkan keindahan, ketulusan, dan kreativitas. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Putu Boy Pradita, nama absen 33. Saya Kadakus Mahardika, absen 14. Saya Gustawi Rajana, absen 12. Baik, kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari proses pembuatan video yang telah kami buat ya, kami dapat mengetahui langkah-langkah serta cara pembuatan bantan sode dan juga bantan pejati. Sode merupakan bentuk dari penghormatan, pemuliaan, serta sujud terhadap ide Sang Yang Widi Wasa dan leluhur kita. Jati sendiri merupakan pencerminan kesungguhan umat Hindu untuk melaksanakan upacara yatnya. Sekian kesimpulan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kami tutup dengan Bayangkara Sandi. Om Sandi.